Om, merpati saya terkena telo ringan. Saya lakukan penjemuran terus dikasih bawang putih selama 3 hari. Alhamdulillah sembuh. Ini ada yang bertanya nih. Saya ikut senang yang ngedengernya merpati yang walaupun telo ringan terus dilakukan perawatan. Mungkin lihat video saya terus berhasil sembuh tanpa menyakiti atau tanpa diracun. Nah, yang jadi pertanyaan, ini setelah sembuh, merpatinya ini mau dijadikan indukan. Nah, nanti ke anak-anaknya itu nular apa tidak? Atau nanti bisa terkena telo juga enggak si anak-anaknya? Nah, untuk masalah penyakit seperti ini, itu di luar batas kemampuan saya. Tetapi, walaupun begitu, kita sebagai pemilik merpati atau sebagai owner, kita diwajibkan untuk ikhtiar, teman-teman. Nah, dari pertanyaan itu saya akan jawab. Jadi merpatinya terkena telo, terus sudah alhamdulillah sembuh, terus mau di ternak atau mau dianakin merpatinya. Nah, itu ngaruh nggak ke anak-anakannya nantinya? Saya tidak bisa memprediksi kapan burung itu sembuh, kapan burung itu sakit, apakah nanti bisa menular dan yang lain. Tetapi berdasarkan pengalaman pribadi saya memiliki merpati telo yang juga alhamdulillah sembuh. Terus udah punya keturunan lah. Di sana ada ya merpatinya. Yang ini aja yang kalau itu lagi ngeramin telur. Yang apa sih? Yang lagi giring saja yo. Saya ambil ini kebetulan habis dijemur. Nah, biar enak kita ngobrolnya, teman-teman. Ini ada merpati yang mantan tetelo nih. Ini merpati mantan tetelo. Namanya si Pinky Boy. Ini alhamdulillah sembuh parah, teman-teman. Kalau kalian belum tahu atau belum bisa menangani merpati yang terkena telo, saya udah buatin videonya juga. Ini adalah cucu si Casper, hibahan dari Om Yakub nih merpatinya. Bisa ditanyakan langsung kepada beliau, bener enggak merpati ini dulunya itu terkena telo. Nah, sekarang alhamdulillah sembuh parah atas izin Allah ya, teman-teman. Saya hanya bisa ikhtiar dan berdoa saja. Nah, ini merpatinya. Ayo keluar. Nah, ini biar kasusnya nyambung ya, pertanyaannya juga biar kalian itu dapat. Ini merpatinya nih, teman-teman. Ini hibahan dari Om Yakub, masih tertera ringnya juga nih. Ringnya Casper, ini cucu Casper nih. Hibahan dari Om Yakub. Merpatinya seperti ini, sembuh parah. Nah, terus kalian kan ada yang nanya nih. Ini nanti kalau dianakin gimana? Kalian cek atau lihat video saya yang nama merpatinya Bumerang, teman-teman. Nah, itu anak dari ini, teman-teman. Nah, kedua merpati ini anakan si Raja Pukul dan ini hibahan dari Om Yakub. Nah, kalau keturunannya yang baru-baru ini atau yang sempat saya videoin itu namanya merpatinya Bumerang, teman-teman. Nah, jadi kalian ambil kesimpulan sendiri apakah Bumerang juga telo atau tidak. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa saja nantinya kedepannya bisa terjadi telo, karena itu ya wallahi, teman-teman, itu kan penyakit. Yang membuat penyakit kan yang menciptakan hewan ini, teman, bukan saya. Jadi kita itu hanya ikhtiar saja. Jadi jawabannya gimana tuh menurut kalian? Jadi saya nggak bisa menyimpulkan, siapa tahu pengalaman saya kayak gini, merpati saya nggak terkena telo kayak si Bumerang. Tetapi ketika kalian mempraktekkan bisa jadi menular juga. Saya nggak tahu juga kalau kayak gitu. Tapi yang jelas ini udah ada anakannya, ini udah banyak alhamdulillah. Kakak-kakaknya Bumerang juga sudah pindah kandang. Nah, terus yang kalau Bumerang sekarang lagi bertelur, teman-teman. Jadi nggak mungkin saya ambil, nanti saya kasih lihat atau kayak saya sepilin anaknya si ini nih, si Pinky Boy. Jadi merpati yang mantan terkena tetelo. Nah, biar enaknya ya, kalau Bumerang kan belum bisa saya tampilin, paling nanti disepilin. Ini, teman-teman, ini adalah anak dari si Prabu. Sama Prabu juga mantan merpati yang terkena telo. Sekarang lagi bertelur lagi. Adik-adiknya kayak si Gobet, Poswan, itu normal semua, teman-teman. Padahal bapaknya itu mantan merpati yang terkena telo. Telonya parah. Nah, ini merpatinya. Nah, ini yang hampir mirip dengan Prabu, cuman beda ada di lar bagian sayapnya itu ada selap putihnya. Nah, menurut teman-teman ini gimana?
Tetapi saya tidak bisa menjamin atau saya tidak bisa katakan bahwa merpati ini tidak akan terkena telo, teman-teman. Saya tidak bisa, kalau itu di luar batas kemampuan saya. Tetapi ikhtiar saya itu selalu ikhtiar dan berdoa, teman-teman. Jadi kalian juga yang mau ternak merpati mantan tetelo sah-sah saja, tetapi dibarengi dengan ikhtiar dan berdoa. Nah, ini anakan dari mantan merpati yang terkena telo tuh, girinya keras ya. Dan ini merpati yang terkena telo, teman-teman nih. Anaknya juga ada. Anaknya sudah banyak. Yang tersisa 2024 akhir itu ada yang namanya si bumerang. Kalian bisa cek video saya bumerang. Waduh, gila giringnya. Alhamdulillah, teman-teman. Jos banget giringnya, tidak diragukan lagi. Sama kayak ininya. Springnya dapat, tembaknya juga dapat. Nah, untuk karakter saya belum tahu karena ini juga si bumerang itu udah banyak yang nawar, teman-teman. Terus ada yang bertanya lagi nih, Bang, untuk bumerang ya, Pinky Boy sama bumerang itu dijual tidak? Nah, kemungkinan kalau untuk ini ya, si Pinky Boy mungkin tidak akan saya lepas, teman. Dia biarkan di kandang di sini. Kenapa? Karena ini ada gimana ya? Udah kaitan batin sendiri. Yang pertama, ini merpati saya tidak dapat beli, ini dapat hibahan dari Om Yakub. Yang kedua, merpati ini awal hibahan itu keadaannya, posisinya itu terkena telo. Dan yang ketiga, alhamdulillah ini sudah sembuh, teman-teman. Dan yang keempat, dia suka banget sama merpati ini. Jadi kalau kalian memang benar suka sama ini, mungkin bisa jadi harganya melambung tinggi, teman-teman. Harganya itu di atas rata-rata. Karena bukan dari kualitas burung, bukan dari kinerja burung, tetapi melainkan dari saya waktu merawat merpati ini terkena telo, terus sampai sembuh, sampai dilatih. Adias juga pengen punya merpati kolong yang terah-terah juara, dan ini kakeknya itu sudah hampir bosen juara, teman-teman. Nih yang ini nih, kakeknya namanya si Casper, nih ringnya juga Casper. Untuk kakeknya ini udah bosen juaranya, teman-teman. Dulunya di mana sih? Saya juga lupa informasinya tuh. Jadi dulunya bukan merpati di sini, dari luar Cirebon kalau nggak salah sih. Masih wilayah Cirebon, cuman bukan wilayah kota, wilayah kabupaten. Terus pindah kandang ke Om Yakub. Nah, di sini pun di lapak sini itu si Casper udah sering banyak dapat juara. Nah, ini cucunya si Casper. Makanya terlalu berat ya. Nah, ini bisa dihibahkan ke saya. Om Yakub itu ngelihat langsung tutorial saya tentang bagaimana cara menyembuhkan merpati telo. Yaitu ini nih bapaknya ini. Bapaknya si Arya Gading. Bapaknya Arya Gading kan sembuh. Jadi daripada dipotong, Om Yakub tuh ngabarin saya malam hari ini juga, teman-teman. Malam hari pas hujan-hujan kalau nggak salah, pas gerimis, dia ngabarin saya, nelpon ya, Mas, saya juga kaget ya. Kata Om Yakubnya, Mas, saya pernah lihat konten sampean yang nyembuhin merpati telo. Kalau berkenan, jika berkenan, ini saya punya merpati yang terkena telo, mau nggak? Nah, terus kalau saya kan, punten Om, ini merpatinya dari mana? Merpati ternakan saya sendiri, si cucunya si Casper. Wah, saya kan kebetulan tahu si Casper, jadi saya semangat, ya udah nggak apa-apa. Ya udah Om, nggak apa-apa Om, saya langsung OTW aja menuju ke diaman Om Yakub. Nah, itu juga malam hari. Ini malam nggak apa-apa Om? Ya nggak apa-apa. Kenapa saya segera melakukan tindakan? Karena takutnya nanti itu lagi musim hujan, teman-teman. Kan Om Yakub di sini dia juga kaget, tiba-tiba merpatinya itu habis diumbar lepas bebas, tiba-tiba terkena telo. Dan dia itu nggak tahu penyebabnya. Kalau saya udah pernah punya pengalaman seperti itu, jadi itu musim pancaroba, teman-teman. Dari dia makan bakteri itu yang tidak diketahui Om Yakub. Singkat cerita, dibawalah merpati ini ke sini. Terus juga di sana bincang-bincang. Om Yakub juga sempat bilang, maaf ya Mas, bukannya ngece atau gimana, atau ini ngasih burung yang sakit.
Justru saya seneng teman-teman. Kenapa? Karena ada bahan, terus ada saksi ya, ibaratnya Om Yakub ini sebagai saksi burung ini bahwa memang merpatinya itu awalnya terkena telo. Terus karena saya udah ada alhamdulillah pengalaman menyembuhkan merpati telo tanpa diracun, tanpa disakiti, jadi saya berani ngambil ini. Dan itu saya nggak takut sama sekali merpati saya itu tertular atau si Pinky Boy ini menularkan virus ke merpati saya yang lain. Kenapa? Karena sepengalaman saya telo itu tidak menular teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir nggak menular. Yang bisa menular itu dikira menular itu dikira karena itu memang lagi musim penyakit teman-teman. Jadi satu persatu yang daya fisiknya lemah, daya tahan tubuhnya lemah si merpatinya, dia bakalan terserang oleh virus tersebut teman-teman. Untuk virusnya saya juga kurang jelas, tetapi saya udah bagikan juga caranya gimana untuk menyembuhkan merpati yang terkena telo. Alhamdulillah nih kayak ini. Terus saya coba anakin banyak teman-teman. Ini contoh salah satu. Terus ada si Poswan, ada si Gobet. Terus apa lagi ya? Udah pada pindah kandang teman-teman. Ini juga sama. Yang terakhir ini, ya ini tuh anaknya yang baru kelihatan atau baru saya videoin atau baru saya latih itu si Bumerang teman-teman. Nah untuk adik-adiknya juga banyak tuh di sini nih. Nah ini adiknya si Bumerang tuh yang lehernya nggak ada bulu tuh, yang warnanya hampir kayak mirip Raja Pukul. Jadi warnanya itu ngikutin ibunya semua teman-teman. Nah ini warnanya seperti ini. Ini anakan si Raja Pukul. Nah ini ibunya nih. Tuh mirip kan? Raja Pukul pun sama, warnanya seperti ini. Ini merpati ayahnya mantan merpati terkena tetelo. Dan ini merpati yang mantan tetelo. Tuh. Ya, kalau ini ternakan saya sendiri nih. Tuh. Namanya Arya Gading. Kalau ini ternakan Om Yakub nih. Tuh. Mungkin yang bertanya dijual apa enggak untuk si Pinky Boy sama siapa? Bumerang. Mungkin si Bumerang saja ya, teman-teman. Kalau kalian pengen darah-darahan dari merpati ini si Pinky Boy, untuk darahnya jelas ya teman-teman, Raja Pukul juga jelas, ini juga jelas, jadi silsilahnya jelas semua. Cuma kadang saya lupa, nggak diingat-ingat. Yang penting saya suka dengan warnanya. Kebetulan ini waktu keadaan telo juga ini warna favorit saya, jadi saya angkut, saya sepilin anakan ini ya. Tadi kan udah lihat di situ yang masih bahan. Ini pada datang tuh. Ada yang sekarang lagi ngeramin telur, yuk masuk aja. Biar enak. Waduh ini tinggi banget. Udah nggak bapak. Saya butuh bentar. Nah ini nih. Ini anak ibaratnya terakhir saya latih. Namanya Bumerang teman-teman. Ini anak dari merpati yang terkena telo. Nah itu cek aja videonya gimana giringnya, terus terbangnya telo tidak. Nah itu merpatinya namanya Bumerang teman-teman. Nah terus nih ada lagi anakan dari mantan merpati yang terkena telo. Nih tuh, ini 1, 2, 3, 4 nih. Ini juga anakan si Pinky Boy. Nih, tuh ini ikutin warna Pinky Boy. Apa ini? Tuh. Ini yang ikutin Raja Pukul warnanya. Tuh. Nggak ada yang terkena telo, teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa saja nanti lambat hari atau lambat tahun bisa terkena tetelo. Wallahualam, bahkan yang tidak keturunan merpati yang bekas telo pun bisa jadi terkena telo ya. Yang namanya penyakit kita nggak tahu teman-teman. Nah terus yang Arya Gading itu bapaknya tuh. Kelihatan nggak di kamera? Nih bapaknya lagi bertelur lagi. Nih yang mantan telonya nih. Saya ambilin. Telurnya baru 1. Nah ini nih. Ngedeket aja sini kamera. Nah ini mantan yang terkena telo. Anaknya tadi yang giring keras. Ini bapaknya. Ini di pemiliknya dulu. Ini saya beli keadaan posisi lagi juara teman-teman.
Nah, untuk kayak yang nanya piala sertifikat itu saya nggak butuh, tapi saya tahu kinerja merpati ini. Ini juaraan teman-teman merpatinya. Ini merpati balap. Ini lagi ambrol. Ya. Ini bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Ini banyak saksinya juga. Cuman untuk piala, piagam itu sudah pada hilang. Nah ini jadi Telo tuh di kandang sini, sudah pindah ke sini. Awal waktu itu mah nggak Telo. Ini juga karena musim sama pancaroba tuh, gara-gara musim pancaroba. Sekarang lagi produksi lagi bertelur. Tuh anaknya yang tadi giring. Nah terus yang ini anakan si Pinky Boy. Tuh. Ini juga sama lagi bertelur. Ini betinanya juga anakan tadi Prabu. Mantan Telo juga. Ini udah nggak giring tuh. Tuh, masih giring lah sedikit. Baru nelur satu. Ini juga sama nih, ayahnya ini mantan Tetelo. Kalau ini sama juga ayahnya mantan Tetelo tuh. Ini anaknya teman-teman. Ini ring saya semua returnak. Tuh. Kedua merpati ini ayahnya mantan merpati yang terkena Telo yang sembuh. Nah, jadi untuk jawabannya atau pertanyaan yang tadi, kalian simpulkan sendiri ya. Gimana? Tetapi saya di sini bukan berarti melancangi kodrat sang ilahi, teman-teman. Ini hanya berusaha saja. Kalian rawat saja urusan penyakit, terus rezeki, kematian. Itu kita serahkan aja sama yang menciptakan merpati, teman-teman. Jadi kita tuh sebagai pemilik hanya berusaha saja atau ikhtiar saja. Selebihnya kita pasrahkan saja. Alhamdulillah syukur yang ini yang bertanya itu merpatinya sudah sembuh. Mau dianakin boleh, teman-teman, nggak apa-apa. Cuman di sini saya tidak bisa menjamin anakannya keturunannya itu tidak terkena Telo, teman-teman. Tetapi dari pengalaman saya itu alhamdulillah nggak ada yang terkena Telo. Telo itu terjadi ketika musim pancaroba.